Ya, anak kita lanjutkan untuk bagian kedua dari fluida dinamis, yaitu aplikasi dari fluida dinamis. Aplikasinya itu untuk apa sih gitu ya. Nah, yang pertama adalah penerapan asas kontinuitas. Ini yang pertama adalah selang penyemprotan. Anak-anak kalau selang itu mengeluarkan air ya, supaya kita ingin agar kecepatannya tinggi, maka caranya adalah dengan memperkecil luas permukaannya ya. Jadi kalau ingin jauh itu maka permukaannya diperkecil. Yang kedua adalah penyempitan pembuluh darah ya. Kalau darahnya itu menyempit, maka kecepatannya akan tinggi sekali di situ. Nah, sekarang yang kedua adalah penerapan dari hukum Bernoulli. Yang pertama itu adalah teorema Torricelli. Nanti kita lihat apa. Lalu yang kedua adalah Venturimeter ya. Yang ketiga adalah tabung pitot. Yang keempat adalah gaya angkat pesawat terbang. Oke ya. Ini yang kedua ini bisa dilihat di buku paket halaman 94. Nah, sekalian. Nah, sekarang kita lihat yaitu teorema Torricelli. Ini adalah mencari kecepatan aliran pada lubang tangki atau V. Misalnya ini ada tangki, nah sekalian, diisi air lalu ada lubang di sini gitu ya. Nah, berapakah kecepatan V-nya ini ya? Berapakah kecepatan air yang keluar di lubang ini? Nah, menurut Torricelli besarnya ini ya, V sama dengan akar 2GH1. H1 adalah kedalaman, nah, diukur dari lubang ke permukaan ini ya. Jadi akar 2GH1. Lalu X-nya, X adalah jarak mendatar nih dari tepi tabung ke titik jatuhnya air ini. Ini adalah X. Nah, X sama dengan 2 akar H1 H2. H1 adalah kedalaman, H2 adalah tinggi ya, diukur dari lantai ini. Nah, jadi H1 kedalaman ya, diukur dari atas, H2 tinggi, diukur dari bawah. X adalah jarak jatuhnya air dari tepi tabung ini, X ini. Ini adalah persamaan dari Torricelli ya. Misalnya ini, anak-anak contohnya nih ya, misalnya kita punya tabung seperti ini ya, ini tinggi airnya 0,38, lalu ada lubang di sini, kedalamannya 0,18 meter. Berapakah kecepatannya ini dan X-nya berapa? Nah, kita langsung aja tadi rumusnya ya, bahwa V adalah rumusnya apa? Akar 2GH1 ya. H adalah kedalamannya yaitu 0,18. Jadi V sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,18. Jadi akar 3,6. Ini V-nya ya. Nah, sekarang berapa X-nya? Nah, X kan rumusnya 2 akar HH ya. 2 akar H itu kedalaman dan tingginya. 0,18 kali tingginya ini adalah 0,38 dikurangi 0,18 atau 0,2 ya. Hasilnya adalah 0,38 meter ini X-nya. Nah, sekarang yang kedua adalah ini Venturimeter ya. Venturimeter apa tuh? Adalah ini alat untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Misalnya berapakah kecepatan aliran sungai itu berapa, itu memakai alat namanya Venturimeter. Ada dua jenis ya. Yang pertama Venturimeter seperti ini tanpa manometer ya. Manometer itu alat untuk mengukur tekanan udara di ruang yang tertutup ya ini. Nah, sekarang ini namanya Venturimeter tanpa manometer. Karena kalau ini ada air lewat sini ya, maka di sini kecepatan lebih rendah daripada di sini. Karena di sini lebih rendah kecepatannya, maka tekanannya tinggi ya. Maka dia menekan air sehingga dia ke atas ini lebih tinggi daripada di sini. Di sini kecepatan tinggi tapi tekanannya rendah. Jadi naiknya cuma sedikit. Nah, dari selisihnya ini maka kita bisa tahu berapa kecepatannya dengan persamaan ini ya. Ini langsung ya, akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. H adalah selisih tingginya ini anak sekalian. A1 adalah luas penampang yang besar ya. A2 yang kecil. Dikuadratkan dikurangi 1. Ini ketemu nanti berapa? V1, kecepatan aliran air yang masuk ke sini. Nah, yang kedua adalah Venturimeter dengan manometer ya. Ini untuk apa toh? Seperti ini.
ini untuk yang kecepatan tinggi nah sekalian. Kalau ini menggunakan ini untuk kecepatan tinggi, maka airnya bisa muncrat keluar ini karena tekanannya tinggi ya. Tapi kalau memakai manometer tidak, karena di sini manometernya ditaruh di bawah ya. Ini manometer atau pipa U ini ya. Ini diisi air raksa nah sekalian. Nah, kalau airnya ini tidak mengalir, maka tingginya sama ini. Kalau mengalir, maka di sini tekanannya besar, jadi dia menekan ke bawah lebih besar daripada di sini. Maka ini lebih bawah ya, karena dia tekan lebih tinggi. Lahannya ini bisa dicari, dilihat kelihatan ya. Kalau yang ini pakai rumusnya sama, cuma tinggal nambah rho saja. Yang di atas ditambah rho air raksa, yang bawah ditambah rho dari air ini. Jadi akar 2 rho air raksa GH dibagi rho A1 per A kuadrat min 1 ya. Ini adalah venturimeter dengan manometer. Contohnya ini ya, misalnya ada venturimeter dengan manometer dimasukkan dalam sungai dan diukur kecepatan alirannya ya. Lalu perbedaan tinggi air raksanya adalah 2 cm. Maka luasnya 6 dan 4 ya. Berapa kecepatan aliran sungai tersebut? Rho raksa 13,6. Nah, ini venturimeter dengan manometer, maka rumusnya ini. Nah, tinggal dimasukkan aja ya. 2 kali rho air raksa ini 13.600 ya, dibuat dalam kilogram per meter kubik. Q10 hanya ini 2 cm atau 0,02 ya. Rho air adalah 1000, lalu A1-nya 6, A2-nya 4 ya. Ini tidak usah diganti, tidak apa-apa satuannya, dikurangi 1. Ya, seperti ini. Dimasukkan aja. Nah, hati-hati di sini anak sekalian. Ini adalah rho A1 per A2 kuadrat. Ini dihitung dulu ini yang merah ini. Setelah ketemu baru dikurangi 1 ya. Maka V1-nya ketemunya adalah 56,5. Ini kecepatan air ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tabung pitot. Kalau venturimeter itu untuk mengukur aliran air atau cair. Kalau tabung pitot mengukur kecepatan gas atau kecepatan udara ya. Alatnya seperti ini sekalian. Jadi ada mulutnya ini berhubungan dengan air raksa ya. Lalu di tengahnya ini ada lubang, ada ruang juga ya. Nah, di sini tekanannya lebih tinggi ya. Jadi dia menekan ke bawah. Lalu ini selisih tingginya. Kalau dia diam, maka tingginya sama air raksanya. Kalau ini bergerak, maka yang ini naik, ini turun ya. Selisih tingginya adalah H. Nah, maka menurut pitot kecepatannya ini ya, akar 2 rho GH per rho. Rho air raksa G kali H, selisih tingginya dibagi rho udara yang di luar ini. Kalau ini diisi air ya, ini diganti rho air ya. Kalau ini diisi minyak berarti rho minyak itu. Ini kecepatan gas ya. Anak-anak ini sering dipasang di pesawat terbang ya. Makanya kita tahu berapa kecepatan pesawat terbang dari ini, dari mesin ya sekalian ya. Hanya tinggal melihat berapa selisihnya ini ya. Kalau selisihnya ketemu, maka kita tahu berapa kecepatannya. Yang terakhir adalah konsep gaya angkat pesawat terbang ya. Kenapa pesawat terbang bisa naik? Itu dasarnya adalah hukum Bernoulli ini. Kita perhatikan di sini ya. Anak-anak, pesawat terbang itu punya 4 gaya. Pertama gaya berat, kedua gaya angkat sayap ini FA, gaya dorong ke depan dari mesin ini ya, lalu gaya gesek hambatan dari udara yang dilaluinya. Nah, kita akan lihat ini, berapakah besar gaya angkat ini ya. Nah, anak-anak, besarnya gaya angkat adalah ini ya, setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. V2 adalah kecepatan aliran di atas sayap. Yang bawah adalah V1. Nah, sayap pesawat terbang itu dibuat melengkung nah sekalian. Supaya apa? Supaya udara yang lewat atas itu lebih cepat daripada yang di bagian bawah. Hanya itu aja kuncinya itu. Jadi pesawatnya itu sayapnya dibuat melengkung ya, melengkung dari atas selalu ke bawah gini. Maka yang di atas kecepatannya tinggi, yang bawah kecepatannya rendah, sehingga terjadilah gaya angkat ini ya. Nah, ini jadi V2 itu kecepatan di atas sayap itu lebih besar daripada V1 yang di bawah sayap. Nah, anak-anak, kalau gaya angkatnya ini lebih besar daripada berat
pesawat maka dia naik. Tapi kalau lebih kecil dari berat pesawat maka dia akan turun, ya. Itu prinsip naik turunnya pesawat. Nah, sekarang kita lihat contohnya aja. Misalnya ya, tabung pitot dipasang pada pada sebuah alat itu ya. Lalu dia bergerak dan kecepatan 10 akar 6 ya. Jika rho raksa 13.600 dan selisih tingginya adalah 0,5, berapakah massa jenis udara tersebut? Nah, kita ingat rumusnya aja ya, langsung ya. Tabung pitot rumusnya ini. V sama dengan akar 2 rho GH per rho udara ya. Dimasukkan aja. V-nya kan tahu nih 10 akar 5 ya. 2 kali rho raksa 13.600, G-nya 10 hanya 0,05. Ini dibuat meter ya. Dibagi rho udara. Nah, anak-anak, kiri kanan kita kuadratkan ya, menjadi ini 100 kali 5 500. Lalu ini menjadi ini 1360 dibagi rho udara, sehingga rho udaranya ketemu yaitu 1,65 kg per meter kubik. Nah, ini adalah tabung pitot. Lalu yang terakhir contoh tentang pesawat terbang. Misalnya pesawat terbang masanya 4000 kg ya. Luas sayapnya 40 meter kubik. Bila di atas sayap itu kecepatan 60, udaranya berapakah kecepatan di bawah sayap ya, jika massa jenis udara 1,25. Ini ya, M-nya 4000, A-nya 40, V2-nya ingat yang di atas ini 60, kemudian rho-nya 1,25. Ditanya berapa V1 ya. Nah, anak-anak, karena ini seimbang, berarti berat pesawat sama dengan gaya angkatnya gitu. Nah, gaya angkatnya kan ini nah sekalian, setengah rho tadi ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A sama dengan beratnya adalah M kali G. Tinggal dimasukkan aja ya. Oh, ini rho-nya ini diganti 1,23 ini ya. Ya, V2-nya 60, V1-nya belum tahu, A-nya 40 ya, M-nya 4000 kali 10 ya, maka ketemu V1-nya adalah 44,4 ya. Ini adalah contoh soal dari gaya angkat sayap pesawat terbang. Ya, intinya bahwa yang besar adalah V2 ya. Ini kecepatan angin di atas sayap. Ini yang di bawah sayap, ini luas sayapnya ya. Ini rho udara. Ini massa pesawat terbang. Ini percepatan gravitasi ya. Nah, anak-anak, itu materi tentang fluida dinamis. Kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal dari halaman 105 sampai 106 ini ya, dikerjakan sampai selesai. Ini pilihan ganda ya.